Nah, lo bisa lihat tuh gimbalnya bisa ngikutin HP gue cuy. Ini keren sih. What's up ker, gue Henry Los. Di kesempatan kali ini sepertinya konten gue agak berbeda nih dari sebelum-sebelumnya. Iya, kenapa? Karena biasanya gue nge-review itu, tapi sekarang gue nge-review salah satu produk yang mendukung proses videografi. Gue nggak banting setir karena sebenarnya gue memang juga suka sih sama hal-hal yang berbau videografi. Jadi langsung aja produknya apa? Ini adalah Moza Aircross S. Ini adalah gimbal terbaru dari Moza dan nggak banyak sih yang baru upload video tentang gimbal ini. Dan oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita cek aja yuk dalamnya seperti apa. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian untuk klik tombol like dan juga subscribe video ini. Oke, let's go! Oke, kali ini dia untuk tampilan boxnya sendiri dari Moza Aircross S. Untuk depannya kurang lebih seperti ini. Dan pastikan kalian beli yang bergaransi resmi ya. Ini yang DNK Pratama Indonesia. Gue beli di DOS sih ini. Kemudian di sampingnya ada informasi-informasi isinya. Dan belakangnya kurang lebih seperti ini. Sampingnya ada logo Moza. Oke, langsung aja kita buka ya. Coba kita buka. Nah, di dalamnya tuh kalian langsung dapet tas gitu loh, nggak ada apa-apa lagi kan, nggak ada apa-apa lagi. Oke, di dalamnya kurang lebih kalian bakal langsung dapet tas seperti ini. Dan langsung aja kita coba bukain. Kecil banget ya, gila. Nah, kurang lebih begini di dalamnya dah. Ini kelihatan nggak sih? Ini dapat kabel-kabelnya. Ini tutupan tasnya bisa naruh-naruh barang lah ya. Di sini kabel-kabel, equipment semua. Tasnya kecil banget. Kemudian di sini kalian dapetin kartu garansi dan juga ini ada user manualnya dari Aircross S sendiri ya, user manualnya ya. Kemudian untuk dalamnya sendiri ini dapat ini kayak kakinya gitu loh, kayak buat kakinya tripod gitu. Kemudian ini kalian dapetin holder untuk HP tentunya, smartphone, karena katanya gimbal ini tuh bisa buat HP juga gitu. Terus ini ada plate-nya juga. Kemudian di sini kalian dapat L plate-nya, ini yang bisa buat bikin vertikal gitu segala macam sih. Dan langsung aja kita bakal coba angkat. Ini sih gue kayaknya nggak begitu butuh-butuh banget deh, karena gue banyak sih punya. Yang terpenting adalah gimbalnya ini. So far sih ini kecil banget ya. Langsung aja yuk kita untuk lihat dari jarak dekatnya. Sebelum nih tas gue minggirin, gue bakal coba buka tasnya, terus pindahin barang-barangnya. Karena tasnya ini katanya tuh bisa dipakai buat itu loh. Kalian bisa buat traveling, bawa tas ini doang tuh untuk gimbalnya. Ini gue bakal keluarin semua gear-gearnya ya. Nah, cukup ininya aja nih digeser nih. Kita bakal jadiin nih tas sebagai tas yang useful. Nah, ya untuk penempatannya sih nanti gue belajar dulu ya penempatannya kayak gimana. Cuma kurang lebih kayak gini. Jadinya tasnya buat naruh gimbal, kayaknya kamera juga bisa masuk. Nggak tahu udah drone bisa masuk atau enggak. Cuman kurang lebih kayak gitu. Untuk gimbalnya ya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat, wah ini kecil mampus sih. Ini lagi ke lock semua ya. Ada, pastiin kalian untuk membaca ada tombol lock di sini, kebaca nggak sih? Coba bentar. Nah, ini kalau udah dibuka locknya, di sini juga ada lock. Gue tahu karena gue sebelumnya udah punya gimbal Moza. Di sini juga lock. Nah, udah normal. Kakinya akan kita pasang dan dia jadi ucul banget nih. Dan gue bakal coba nih untuk dipasangin di kamera gue dulu deh. Oke, langsung aja kita setup gimbalnya ya. Kurang lebih kan sekecil ini. Kita pasang dulu itu plate yang kotak ini. Untuk kalian pasang di kamera kalian kurang lebih kayak gini. Kemudian kita langsung lanjut pasang ke plate L-nya ini nih. Let's go. Gue bakal coba pasang arahnya kayak gini nih. Kurang lebih untuk L plate-nya itu bisa kalian pasang di sini. Ini kalian dorong aja. Kemudian kalian kencengin pakai ini belakang. Oke, gue bakal langsung kasih tips gimana quick tips untuk kalian nyimbangin gimbal kalian. Kalau ini sih versi gue ya. Gue tuh suka nyimbangin gimbal gue. Yang pertama harus gue lakuin adalah mana sih depan belakangnya. Jadi kalau arahnya kayak ke sini, contohnya ini kita lock dulu, yang lain-lainnya pastiin posisi gimbalnya mati, ininya di lock. Biasanya gue untuk menyimbangin bagian atasnya dulu, gue kayak gini nih. Jadi kayak bagian kayak gini nih, kayak kamera ditidurin ke bawah. Kalau udah kepasang, gue harus perhatiin apakah dia udah balance seperti ini atau dia masih kayak ke belakang depan gitu. Jadi gue harus mastiinnya dengan benar kalau dia steady gini. Kemudian di bagian ininya kameranya dinormalin kayak gini, dia nggak ke belakang atau ke depan. Jadi dia kayak stay aja di posisinya kayak gitu. Nah kemudian kalau udah, gue akan kunci sebentar. Nah kemudian gue bakal balancing
kiri kanannya gitu loh. Jadi ini kuncinya gue lepas, kita bakal balancing. Dia kalau udah balance itu biasanya dia itu nggak bakal kayak berat ke kiri atau berat ke kanan. Dia harusnya steady. Dan in case biasanya juga gue tuh kayak kalau gue kayak giniin, dia tuh nggak gerak sama sekali. Kalau ini kan masih gerak nih, mungkin karena memang berat ya kameranya ya. Jadi tapi so far sih balance ya. Kemudian yang terakhir tuh adalah di bagian sininya nih. Di bagian sininya itu cara gua ngestabilinnya adalah nih contohnya ya. Kalau gua nggak stabilin, ini kan stabil nih. Kalau gua kedepanin kayak gini, dia stabil nih. Gua kunci dulu, gua kunci dulu. Kok gerak anjing? Ini udah kekunci. Oh ini belum kekunci coy. Nah, gue gerakin ke gini, dia nggak gerak. Nah ini tuh stabil. Kalau dia nggak stabil, nih contoh gue acak ya, nggak stabil ya, nih dia bakal gerak. Tuh, lihat sendiri kan? Tuh, lihat sendiri kan? Makanya harus gue stabilin adalah harus dipasang tripod ya, gimbal. Ini tuh berlaku semuanya sih. Dan juga ini tips dari gue aja, ini yang biasa gue lakuin selama ini. Pokoknya kita harus cari momentum titiknya di mana dia stabil. Tuh, ya kan? Tuh. Ya so far kurang lebih kayak gitu. Kalau udah pastiin kalian buka kuncinya. Ini gue buka kuncinya semuanya. Jangan sampai kekunci. Kalau udah baru dinyalain nih air close-nya. Powernya di samping ya, samping kanan ya. Sayangnya dia nggak touch screen, tapi sebenarnya nggak masalah lah. Tuh. Ini udah stabil, enak banget sih. Dan oke, nggak perlu berlama-lama. Mari langsung aja kita cek performanya yuk. Dan beberapa mode-modenya juga. Let's go. Oke, karena kita tadi udah nyobain buat mode biasa dan sekarang kita bakal cobain untuk mode vertikalnya. Nah, untuk bikin mode vertikalnya itu menurut gue gampang banget. Ini tinggal dilepas aja seperti ini. Cuman makan waktunya sedikit saat adjustment aja sih. Jadi L-plate-nya ini boleh dideketin. L-plate-nya ini bisa dilepas. Terus gue bakal taruh kayak gini. Nyamping seperti ini. Ntar gue kencengin dulu. Nanti kita akan adjust ulang ya. Longgar cuy, agak miring-miring. Nah ini PR-nya nih kita harus adjust lagi sih. Jadi gue bakal adjust dulu. Karena tadi kita udah shooting landscape ya. Sekarang kita akan cobain vertikal. Nah agak sedikit makan waktu sih saat lu mindahin plate-nya itu. Karena kalian harus adjust ulang lagi. Cuma so far kita cek aja hasilnya kayak gimana. Let's go. Oke, jadi ini kurang lebih kayak gini hasilnya kalau gue gunain gimbalnya secara vertikal. Ini gue connect di sini secara vertikal dan mungkin bisa shoot gue sambil jalan mengelilingi gitu. Kalian bisa lihat hasilnya sendiri. Ini bisa banget sih kalau buat bikin konten, kalian pengen bikin konten di TikTok atau di Instagram Reels. Kurang lebih seperti ini hasilnya dan gue bakal coba lari, coba bisa diikutin nggak? Oke, 1, 2, 3. Ini adalah hasil kalau gue lari. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya dan juga sebagai conclusion kalau hasilnya ini karena cewek gue yang pakai gimbalnya dan nggak begitu mengerti gimbal, jadi larinya salah-salah, nggak ngikutin kayak gimbal walk kayak gitu. Tapi overall nggak masalah karena kita cuma pengen ngetes aja. Orang awam juga bisa gunain gimbal ini. So kurang lebih seperti itu. Mari kita kembali ke studio. Let's go. Nah oke, dan ada sebenarnya cara untuk lebih gampang lagi buat kalian kalibrasi gimbalnya. Bukan untuk setting-setting ya, setting-setting yang kayak tadi berat-berat tadi tuh harus kalian tetap manual. Tapi untuk kalian mau kalibrasi atau tuning, kalian bisa menggunakan aplikasi namanya ini. Nah di situ tuh kalian bisa lihat device-device Moza kalian, gimbal kalian, dan kalian bisa kontrol dia kayak gini nih. Ini gue coba kontrol, bisa nggak sih? Tuh. Tuh, dia bisa dikontrol cuy. Nih. Kalian lihat kan nih gimbal kan. Nih gue bisa kontrolnya dari HP doang. Kemudian dia bisa
the center, mimic motion. Ini yang seru banget nih. Jadi dia bakal ngikutin gerakan HP gue. Nah, lo bisa lihat tuh gimbalnya bisa ngikutin HP gue, cuy. Ini keren sih. Dan sebenarnya ini ya nggak suatu hal yang baru-baru banget, karena fitur ini tuh udah ada di kamera-kamera Moza yang udah kamera-kamera Moza, gimbal-gimbal Moza yang udah lama tuh udah ada. So kurang lebih itu dia sedikit pengalaman gue menggunakan Moza Aircross ini. Mungkin di sana kalian yang lagi pengen beli gimbal mini, kalian sempat berpikir-pikir ya, kalian pengen bandingin, karena gue waktu itu sebelum beli juga gue bingung nih, pengen bandingin pilih ini atau DJI RS3 mini atau satunya lagi gue lupa apa, antara dua itu udah gue sempat bingung buat beli. Dan beberapa kesimpulan setelah gue tanya sama orang-orang itu, mereka ngejawab mending katanya DJI aja, payloadnya 2 kilo. Kalau ini tuh kan 1,8 kilo ya. Dan kalau cuma masalah payload yang menurut gua nggak gede-gede banget, selisihnya cuma hampir 200 graman doang, tapi lo harus spend money kayak 700 ribuan gitu dari harga ini. Menurut gue nggak worth it sih kalau buat gue ya. Dan juga secara pribadi gue masih punya gimbal gue itu, ini yang bukan DJI, ini tuh Moza juga Aircross 2 nih. Nah, kenapa gue memutuskan untuk beli gimbal kecil ini ya, karena udah jelas lah ini untuk kebutuhan traveling, vlogging. Kalau gue perlu berangkat di mana, gue cuma pengen ngevlog aja, atau untuk produksi video yang nggak pro banget dan oke banget gitu. Jadi menurut gue ini cukup, dan ini gue gunain ya kalau untuk mungkin kayak syuting lebih serius gitu lah ya. Dan walau bukan berarti ini nggak bisa buat syuting serius, bisa-bisa aja, karena kan ini payloadnya lebih gede gitu. Jadi dia bisa nampung, kalau nggak salah berapa lupa gue, yang pasti lebih di atas 2 kilo lah, bisa nampung kayaknya hampir 3 kiloan deh. Jadi menurut gue untuk payload gue nggak begitu masalah sih sama Moza Aircross S ini, dan makanya gue akhirnya memutuskan untuk beli Moza Aircross S ini. Dan sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh Moza ya, tapi kalau Moza mau sponsori boleh kali di email gue, siapa tahu ya kan next project. Jadi karena memang gue suka sih sama produk-produk Moza, dan juga kurang lebih itu aja. Dan sekali lagi gue masih belum bisa kasih tahu nih konnya seperti apa, karena memang baru banget kan gue makainya. Mungkin kedepannya kalau memang ada masalah nanti gue bakal ceritain ke kalian. Kurang lebih itu aja buat kalian yang masih bingung pengen beli gimbal mini. Saran gue Moza Aircross S ini udah lebih dari cukup sih, dan juga bisa vertical mode sekarang. Jadi bener-bener all-in-one sih. Kalau yang tadi kan sebenarnya bisa juga sih vertikal, tapi kayak kita tuh butuh, beberapa orang tuh butuh ya, nggak semua orang sih, tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau gue sih butuh vertical mode, nggak begitu berat, dan juga enak dibawa-bawa. Udah Moza Aircross S ini. Oke, kurang lebih itu aja dari gue. Jika kalian ada pertanyaan atau masukan, silahkan leave komen di bawah, sebisa mungkin akan gue jawab. Dan kalau kalian suka sama konten ini, pastikan kalian klik tombol like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari gue. Gue Henry Los, see you. Lucu ya.